Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan pagi hari ini, kita masih belajar di tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran ketiga untuk siswa kelas 4. Indra pendengar atau telinga. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengar berupa telinga. Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar berbagai suara seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan musik. Apa saja bagian dan fungsi indera pendengar? Nah, mari kita simak bersama bagian dan fungsi dari telinga. Indera pendengar adalah telinga yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada telinga bagian luar, yaitu meliputi daun telinga, lubang telinga, dan liang pendengaran. Kemudian yang kedua, ada telinga bagian tengah, terdiri dari gendang telinga, 3 tulang pendengar, martil, landasan, dan sanggurdi, serta saluran eustachius. Untuk yang ketiga, ada telinga bagian dalam, terdiri dari alat keseimbangan tubuh, 3 saluran setengah lingkaran, tingkap jorong, tingkap bundar, dan rumah siput atau koklea. Adapun fungsi bagian-bagian indera pendengar. Yang pertama ada daun telinga, lubang telinga, dan liang pendengaran yang berfungsi menangkap dan mengumpulkan gelombang bunyi. Untuk yang kedua, ada gendang telinga, berfungsi menerima rangsangan bunyi dan meneruskannya ke bagian yang lebih dalam. Yang ketiga, ada 3 tulang pendengaran, tulang martil, landasan, dan sanggurdi. Fungsinya memperkuat getaran dan meneruskannya ke koklea atau rumah siput. Selanjutnya ada tingkap jorong, tingkap bundar, 3 saluran setengah lingkaran, dan koklea atau rumah siput. Untuk fungsinya, mengubah impuls dan diteruskan ke otak. 3 saluran setengah lingkaran juga berfungsi menjaga keseimbangan tubuh. Yang terakhir ada saluran eustachius, menghubungkan rongga mulut dengan telinga bagian luar. Ini untuk saluran eustachius. Begitu ya anak-anak. Berikut kelainan pada telinga. Telinga harus dirawat dan dijaga kebersihannya. Jika tidak dijaga, maka akan menimbulkan berbagai kelainan dan penyakit. Yang pertama ada tuli. Tuli adalah kelainan pada telinga yang menyebabkan penderita tidak bisa mendengar. Tuli biasanya dialami sejak lahir atau cacat sejak lahir. Namun, ada pula orang yang tuli setelah dewasa. Hal ini karena kebiasaan yang sering mendengar bunyi terlalu keras. Akibatnya, fungsi telinga menjadi menurun. Yang kedua ada conge. Conge adalah keluarnya cairan berbau busuk dari dalam telinga. Hal ini disebabkan adanya infeksi bakteri ke dalam telinga. Infeksi ini menyebabkan telinga bernanah dan berbau busuk. Orang yang menderita penyakit ini biasanya tidak menjaga kebersihan telinga. Itu untuk kelainan pada telinga.
Selanjutnya, Bu Guru akan menyampaikan cara merawat telinga. Ada 3 yang akan disampaikan. Yang pertama, hindari lingkungan yang bising, seperti tempat karaoke dan lainnya. Karena sering mendengar suara yang bising bisa membuat Anda menjadi tuli. Jika Anda bekerja di tempat yang bising, maka gunakanlah perangkat pelindung telinga. Untuk yang kedua, bersihkanlah telinga secara teratur dengan menggunakan cotton bud. Jangan terlalu kuat mendorong cotton bud ke dalam telinga ketika sedang membersihkannya, karena membersihkan telinga dengan mendorong atau memasukkan cotton terlalu dalam ke dalam bagian telinga bukannya akan mengeluarkan kotoran, tetapi justru akan mendorong kotoran masuk lebih jauh ke dalam telinga. Hindari alat-alat yang dapat mendorong kotoran telinga masuk ke liang telinga, karena dapat menyebabkan cedera dan gangguan pendengaran. Untuk yang ketiga, tidak bagus bagi kesehatan telinga kalau selalu mendengarkan lagu-lagu kesukaan dengan suara besar atau kecil dengan menggunakan earphone. Ini juga bisa membuat kesehatan telinga akan berkurang dari batas normal pendengaran. Sebaiknya mendengar lagu-lagu kesukaan tanpa menggunakan earphone. Ini akan lebih baik apabila orang lain di sekitar Anda bisa mendengar dan menikmati lagu bersama. Begitu ya anak-anak. Selanjutnya, Bu Guru menyampaikan peta pikiran tentang indera pendengar. Yang pertama, bagian-bagian daun telinga, lubang telinga, dan liang pendengaran, gendang telinga, 3 tulang pendengaran, martil, landasan, dan sanggurdi, dan saluran eustachius, tingkap jorong, tingkap bundar, 3 saluran setengah lingkaran, dan koklea atau rumah siput. Cara merawat: membersihkan telinga dengan teratur dengan menggunakan benda yang lunak seperti kapas pembersih. Selanjutnya ada cara kerja. Suara masuk ke telinga dan ditangkap gendang telinga. Gendang bergetar lalu diteruskan oleh tulang-tulang pendengar ke ujung saraf. Oleh saraf getaran tersebut disampaikan ke otak sehingga kita dapat mendengar. Sedangkan untuk fungsinya, telinga merupakan indera untuk mendengar. Selain sebagai indera pendengar, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Begitu ya anak-anak untuk peta pikiran indera pendengar telinga. Tugas penting untuk tugas tematik hari ini. Yang pertama, temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks bacaan berjudul Sejarah Penemuan Alat Bantu Dengar dari buku LKS halaman 44, paragraf 1 sampai paragraf 4. Yang kedua, buat peta pikiran tentang telinga manusia seperti buku paket tema 1, subtema 2, pembelajaran 3 halaman 103. Untuk pengiriman tugas dalam bentuk PDF maupun foto melalui Google Form link yang sudah Bu Guru sediakan. Oke anak-anakku, untuk pembelajaran tematik hari ini kita cukupkan sekian. Tetap semangat, rajin belajar, dan selalu bahagia. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.